Ya pemirsa, di bulan pertama tahun 2026 pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump seakan tidak berhenti mengejutkan dunia dengan sejumlah langkah yang ofensif dan mengunjang stabilitas geopolitik internasional. Atas nama kepentingan domestik Amerika Serikat, langkah menciduk Presiden Venezuela Nicolas Maduro, rencana pengambil alihan Greenland hingga penangguhan pemrosesan visa bagi 75 negara ke Amerika Serikat telah dilakukan Presiden Donald Trump. Kita akan mengulasnya pemirsa dimulai dari poin yang ketiga. Kita lihat dari slide yang pertama ya pemirsa. Sebenarnya tidak hanya menyasar benua Amerika, tetapi Presiden Trump mulai menunjukkan langkah ofensif terhadap negara-negara yang berada di wilayah Global South atau belahan timur dunia. Salah satunya dengan menangguhkan pemrosesan visa imigrasi bagi 75 negara, dimulai dari kawasan Asia, Afrika dan Timur Tengah, Amerika Latin dan Karibia, hingga Eropa Eurasia per 21 Januari 2026. Dan sebenarnya pemirsa, dari total 75 negara yang terdampak penangguhan visanya oleh Amerika Serikat, menariknya pemirsa, tidak hanya penangguhan visanya saja yang perlu kita lihat secara teknis begitu ya, tetapi sebenarnya kita bisa lihat keputusan ini sebagai alat tekanan politik dengan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat seperti imigran yang diyakini menyumbang angka kriminalitas bahkan peredaran narkoba. Kenapa kita bisa melihatnya demikian sebagai alat tekanan politik pemirsa? Karena sebenarnya Amerika Serikat ini secara rekam jejak memiliki kepentingan strategis terhadap negara-negara di setiap kawasan tersebut dan kami sudah merangkum beberapa negaranya di antara pemirsa untuk ditelisik lebih lanjut. Kita ambil contoh misalkan benua Asia ya pemirsa, di mana sebenarnya ada 23 negara yang ditangguhkan. Namun kami sudah mengkompilasikan beberapa negara yang sebenarnya Amerika Serikat memiliki kepentingan yang cukup krusial, di mana secara geostrategis ini memang memiliki track record memperhitungkan keberadaan negara misalkan seperti Iran sebagai negara yang diyakini memiliki senjata nuklir untuk keamanan Timur Tengah, stabilitas Teluk Persia. Lalu di Kazakhstan ya pemirsa juga masih dari benua Asia, di mana Amerika Serikat ini sebenarnya juga memiliki kepentingan terhadap sektor energi karena kepemilikan energi Kazakhstan di sektor minyak dan uranium. Bahkan Asia Tenggara juga terdampak, salah satunya pemirsa yaitu negara Thailand yang sebenarnya juga Amerika Serikat merupakan sekutu militer lama dengan Thailand di wilayah Asia Tenggara, terutama untuk keamanan Indo-Pasifik juga jalur laut strategis. Dan tentunya apabila Anda bertanya sebagai informasi penting, negara Asia Tenggara yang terdampak adalah Thailand, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Indonesia tidak termasuk dalam penangguhan tersebut. Lalu kita beralih ke benua selanjutnya pemirsa, ada benua Afrika dari 26 negara, Nigeria termasuk dalam negara yang ditangguhkan pemrosesan visanya. Padahal potensi kepentingan Amerika Serikat terhadap komoditas minyak di Nigeria ini juga tidak kalah penting. Lalu juga ada Republik Demokratik Kongo yang memiliki potensi besar di sektor ekonomi. Di sana komoditas seperti kobalt dan mineral, baterai untuk produksi EV atau electronic vehicle atau kendaraan listrik, senjata dan teknologi sebenarnya itu juga berpotensi menimbulkan jadi adanya ketegangan akibat kebijakan ini. Apalagi Amerika Serikat dan China sebenarnya sedang berebut pengaruh di wilayah tersebut. Lalu kita beralih ya pemirsa ke benua Amerika, ini wilayah langsung Amerika Serikat di mana ada 17 negara yang terdampak dalam keputusan ini. Dan sebagai tetangga langsung dari Amerika Serikat pemirsa, sebenarnya pendekatan konfrontatif ini juga berpotensi mengganggu pengaruh politik dan stabilitas kawasannya sendiri. Dan yang sebenarnya paling mengerikan dari antara list dari negara tersebut pemirsa adalah benua Eropa, di mana Rusia juga terdampak dari kebijakan ini. Kita tahu bagaimana dinamika relasi Amerika Serikat dengan Rusia ini sebagai kekuatan politik global itu selalu ada dinamika naik turun, panas dinginnya. Dan dalam kaitannya kepada kebijakan penangguhan pengajuan visa ini, tentu sebagai sinyal sikap konfrontatif kepada Amerika Serikat yang sebenarnya patut kita waspadai. Lalu bagaimana dengan sikap daripada Presiden Amerika Serikat Donald Trump sendiri pemirsa, kita lihat dalam slide selanjutnya. Sebenarnya Presiden Trump itu secara konsisten memang berpandangan sejak masa jabatan pertamanya, imigran gelap itu merugikan kepentingan domestik Amerika Serikat dan memiliki dampak secara ekonomi maupun sosial. Dengan persisnya Donald Trump mengatakan imigrasi ilegal merugikan pekerja Amerika Serikat, memberatkan pembayar pajak Amerika dan merusak keselamatan publik, serta menempatkan tekanan besar kepada sekolah, rumah sakit, dan komunitas secara umum. Yang artinya kurang lebihnya pemirsa bahwa imigran gelap ini datang ke Amerika Serikat, pada akhirnya juga hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan kesejahteraan mereka malah harus menjadi tanggung jawab daripada pemerintah Amerika Serikat. Lalu bagaimana penegakan hukum dan implementasi daripada kebijakan ini, kita lihat dalam slide selanjutnya pemirsa. Di mana kita melihat bagaimana Presiden Donald Trump ini telah mengeluarkan Executive Order 14159 dengan judul Protecting the American People Against Invasion, yang ini merupakan sebuah bentuk koridor regulasi dan ketentuan untuk peningkatan operasi dan aktivitas penegakan hukum di sana. Nah, pemirsa, sebagai informasi bahwa salah satu perangkat dalam negeri yang memiliki tupoksi terhadap pengamanan imigran dan perbatasan negara adalah United States Immigration and Customs Enforcement atau ICE hingga Departemen Keamanan Dalam Negeri. Jadi dalam praktiknya seperti misalkan
di Los Angeles ya pemirsa, bahwa implementasi daripada Executive Order 14159 ini, aksi penertiban yang dilakukan ini justru menimbulkan ketakutan yang luas, bahkan mengganggu ketertiban sosial hingga menyatakan situasi keamanan darurat. Sama halnya seperti aksi penertiban yang dikritik oleh pejabat wilayah Minneapolis, di mana menimbulkan justru kericuhan. Penertiban yang mengakibatkan korban, bahkan mengganggu kegiatan sosial masyarakat kerap menjadi keluhan dari penertiban kebijakan baru ini. Dan itulah tadi hal-hal yang berkaitan dengan penangguhan pengajuan visa bagi 75 negara dan bagaimana penegakannya dalam kaitan ini dilakukan oleh ICE maupun Departemen Keamanan Dalam Negeri ini justru menimbulkan sebuah gejolak internal juga. Dan pemirsa, kita tahu juga pada bagian awal tahun ini kita menyaksikan bagaimana Amerika Serikat menculik dan mengadili presiden dari sebuah negara berdaulat yang diyakini membawa ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat. Dan dampak daripada penculikan Presiden Maduro dan diadili di negara lain yaitu Amerika Serikat ini tentunya menimbulkan gejolak geopolitik internasional sebagai presiden kekhawatiran tentang gaya imperialisme yang baru. Dan pemirsa, Amerika Serikat klaim terlibat dalam proses transisi kepemimpinan dan stabilitas politik di Venezuela. Bahkan ya pemirsa, ini kita lihat ya tangkapan layar ini yang menjadi bahan perbincangan di media sosial adalah unggahan akun @RealDonaldTrump di Truth Social, merupakan platform media sosial yang menyertakan tangkapan layar profil daripada Presiden Amerika Serikat Donald Trump di situs Wikipedia dengan atribut sebagai Acting President of Venezuela atau merupakan pelaksana tugas Presiden Venezuela tahun 2026 yang berada di dalam jabatan tersebut sejak tahun 2026. Meski kita ketahui ya pemirsa bahwa laman situs Wikipedia ini detail daripada informasi kanal tersebut bisa diedit secara publik, namun biar bagaimanapun seorang kepala negara dari negara besar apabila mengunggah tangkapan layar tersebut di media sosial pribadinya tentu memiliki daya tawar dan juga daya politik maupun dampaknya yang lebih berbeda dibandingkan pada rakyat sipil pada umumnya. Lalu kita melihat yang tidak kalah menarik menjadi atensi terhadap sikap politik internasional dari Amerika Serikat. Kita lihat dalam slide selanjutnya ya pemirsa, bagaimana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan rencana Amerika Serikat ingin mencaplok Greenland sebagai bagian daripada kepentingan keamanan kawasan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini secara terang-terangan menyatakan Amerika Serikat wajib, tanda kutip, menguasai Greenland demi alasan keamanan strategis dan kekuatan NATO. Bahkan menyebut opsi selain itu tidak bisa diterima. Bahkan secara spesifik Donald Trump mengatakan bahwa saya tidak percaya Denmark dapat mempertahankan Greenland secara layak dari ancaman China dan Rusia. Dan sebenarnya melansir dari berbagai informasi, pemirsa, sebenarnya langkah yang ingin dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini sebenarnya minim dukungan politik secara domestik. Dalam kaitannya kepada hal ini tentu Amerika Serikat dengan ada kamar legislatifnya di sana, seorang rumpun eksekutif ada momentum dan juga harus meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan rumpun legislatif mereka, baik itu di kamar atas yaitu senator ataupun di kamar bawah yaitu legislatif di tingkat parlemen lainnya. Maka dukungan terhadap ide ini relatif kecil. Namun meski demikian negara lain tidak bisa menganggapnya begitu saja. Maka dalam kaitannya kepada hal ini kita lihat dari slide selanjutnya ya pemirsa, komentar ini memicu penolakan keras dari Greenland dan Denmark serta kekhawatiran Eropa terhadap potensi ketegangan dalam NATO. Bahkan Jens Frederik Nielsen selaku Perdana Menteri Greenland ini menyatakan bahwa saat ini kami sedang menghadapi krisis geopolitik dan jika kami harus memilih antara Amerika Serikat dan Denmark, di sini saat ini kami memilih Denmark. Dan dalam kaitannya kepada isu ini pemirsa, di sisi lain merespons kekhawatiran terhadap wacana ini, negara-negara NATO seperti Jerman, Prancis, dan Swedia, bahkan juga Belanda sebagai negara anggota NATO ini pada tanggal 14 kemarin menyatakan akan mengirim pasukan militer ke Greenland untuk memastikan keamanan di kawasan tersebut yang juga telah dikonfirmasi oleh Wakil Perdana Menteri Greenland. Dan pemirsa, informasi ini tadi baru saja kita mengulas seputar dinamika geopolitik global yang bermuara dari langkah Amerika Serikat. Di tengah instabilitas dan kemunduran model multilateralisme, setiap negara terpecut untuk memformulasikan strategi mereka agar tetap berdaulat di bidang politik tanpa terkecuali Indonesia. Itulah tadi ulasan kami pemirsa. Metro News akan segera kembali untuk menghadirkan informasi diduga karena akses terbatas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.